sahabat channel Harapan Baruku Transmigrasi UPT Saluandeyang Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Ini video diambil di hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 ya, sore sekitar jam 4 waktu Indonesia bagian tengah. Ini aku sama suami lagi ke kebun Pak Charles yang ada di depan rumah ya. Kemarin Pak Charles itu pesan, di atas itu pisangnya sudah banyak yang tua-tua, udah banyak yang waktunya dipanen ya, jadi suruh potong aja gitu. Jadi ini kita mau cari nih yang mana pisang yang mana nih yang waktunya panen, karena memang saking banyaknya pohon pisangnya suamiku bingung yang mana nih yang waktunya panen. Ini kita jalan dulu di kebun sawit Pak Charles ya. Dan di sini aku juga mau kasih kabar gembira ya, terutama untuk warga Bantul yang ingin ikut bertransmigrasi, karena ini sudah mulai ada kabar baik nih dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Bantul. Sudah keluar nih kuotanya berapa, terus juga tujuannya kemana ya, nanti aku akan lampirkan ya informasinya. Dan ini ya, kita dapat info dari salah satu teman yang dulu ikut pelatihan tapi belum berangkat ya. Nih, ternyata Kabupaten Bantul ini dapat kuota transmigrasi 2025 itu 10 KK dengan tujuan UPT Klaten Pasir Kalimantan Timur dan juga UPT Sukamara Kalimantan Tengah. Tapi ya syaratnya ya tentu saja yang sudah berkeluarga maksimal usia 35 tahun ya. Dan yang didapat ya, dapat rumah lahan usaha 1 sekitar 1 hektar dan juga lahan usaha 2. Sistemnya komunal, jadi dikelola bersama, tidak menjadi hak milik. Nah, ini terjadi perubahan di lahan usaha 2 ya. Terus juga jadub 1 tahun, uang saku daerah Bantul ini naik ya. Kalau dulu aku 10 juta, sekarang sudah 15 juta. Alhamdulillah. Apa ya, usaha upaya Pak Isti ya, akhirnya ya Kabupaten Bantul uang sakunya naik. Dan selain itu ya, dapat jadub 1 tahun, uang saku daerah Bantul 15 juta. Terus bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di Akmil TNI selama 2 bulan. Ada uang kompensasi. Jadi yang terbaru perubahannya itu, kalau dulu lahan usaha 2 itu bisa menjadi hak milik, kalau sekarang itu sudah tidak bisa ya. Terus juga selain itu harus mengikuti pendidikan pelatihan selama 2 bulan. Itu aja ya perubahannya di transmigrasi 2025. Terus juga kabar gembiranya, transmigrasi untuk yang daerah Bantul ini uang sakunya naik ya. Sekarang jadi 15 juta. Ini 15 juta ini alhamdulillah sekali loh ya. Dinas Transmigrasi Bantul ini mengupayakannya itu luar biasa loh. Jadi uang ini bisa teman-teman manfaatkan nanti ketika sudah sampai di lokasi transmigrasi untuk modal ya, untuk modal usaha, misal mau beli bibit atau yang lainnya lah. Yang pasti kalau teman-teman ingin ikut bertransmigrasi, punya daya juang ya, dipersiapkan dari sekarang, dipertimbangkan lagi ya dengan persyaratan-persyaratannya itu ya. Jadi teman-teman nggak hanya terpikirkan nanti dapat rumah, dapat lahan, dapat uang saku gini-gini, tapi juga pikirkan juga apa pahitnya itu juga teman-teman harus pikirkan. Jadi ketika sampai di lokasi transmigrasi itu ndak kaget, terus nggak kepikiran untuk pulang lagi gitu. Terutama teman-teman yang bawa anak ya, jauh hari sebelumnya anak itu dikasih tahu, di sounding ya, nggak di
sounding enaknya aja, tapi kita kasih tahu nih pahitnya. Nanti jalan kemana-mana jauh, jalannya nggak sebagus seperti di Jogja. Terus mungkin awal-awal tidak ada listrik karena surya panel kayak gitu, kita kasih tahu ya. Mungkin sekolahnya jauh, mungkin harus jalan kaki gitu. Jadi anak itu ketika sampai di lokasi transmigrasi tidak kaget, nggak terus. Kalau anak nggak betah, nanti otomatis orang tua juga nggak fokus kan, mau garap lahan, mau buka usaha di lokasi transmigrasi. Pokoknya teman-teman khususnya Kabupaten Bantul yang ingin ikut bertransmigrasi, sekarang kan sudah mulai dibuka nih, sudah keluar juga kuotanya. Segera datang ke Dinas Transmigrasi Bantul ya, mendaftar. Terus juga pertimbangan juga dengan syarat-syarat terbarunya tadi ya. Jangan sampai ketika teman-teman sudah berangkat terus nggak cocok dengan lokasinya, nggak cocok dengan lahannya, terus teman-teman ngeluh, terus nanti pengen pulang ya. Jangan ya, karena memang anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program transmigrasi itu cukup besar ya. Jadi apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah, oleh Dinas Transmigrasi, itu kita juga memberikan imbal balik yang baik lah ya. Balik ke video ya, ini akhirnya setelah keliling kebun ya, kita dapat ini gamal ya, kita dapat pohon gamal yang akan kita tanam untuk pagar di pekarangan ya. Terus juga ini suamiku udah ketemu nih pisang mana yang ternyata sudah waktunya dipotong. Ini dapat 1 tandan ya. Ini berat loh, nanti bawanya nih kelihatan kan, isinya padat banget. Sebenarnya tadi 3 batang pohon gamal tadi aku mau bawa, tapi ternyata berat juga. Terus sama suamiku tinggal aja, nanti diambil lagi gitu ya udah. Dan ini aku sama suamiku mau pulang dulu ya, mau naruh rumah dulu ini pisangnya ini. Nanti balik lagi kita ambil pohon gamalnya tadi. Nah ini kebun sawit Pak Charles ini kategorinya ini bersih ya, rajin, karena beliau rajin nyemprot rumput-rumputnya itu. Nah di kebun ini juga lengkap banget, ada langsep kalau di Jawa bilangnya ya, itu juga ada. Terus ada pohon rambutan juga. Makanya kemarin kalau Pak Charles cerita ya, kalau lagi musim duren terus juga langsep rambutan itu bareng-bareng, burung itu kewalahan mau makan itu ya, karena saking banyaknya pohon, saking banyaknya buah. Di sini tuh sebenarnya aku kasihan ya sama suamiku, nanti harus balik lagi ngambil pohon, terus juga buru-buru juga karena ini udah mendung, terus nanti mau jemput anak pulang ngaji juga. Tapi gimana lagi, ternyata berat. Terus kata suamiku tinggal aja, nggak apa-apa, nanti diambil lagi, balik lagi gitu, cukup videoin aja katanya. Dan ini alhamdulillah kita sudah mau sampai rumah, tinggal nyebrang jalan, udah sampai ya. Sebenarnya nggak jauh ya, sebenarnya hanya kebunnya itu depan rumah gitu, tapi jalannya tuh naik ya, ada naiknya lah gitu. Dan ini ada kejadian tak terduga ya, suamiku jatuh karena jembatannya itu kayunya tuh udah lapuk ya. Terus ini ya, nantilah kita kalau udah ada rezeki nanti kita beli papan kayu yang kuat gitu ya buat jembatan. Ini suamiku udah balik lagi ke kebun atas tadi ngambil pohon gamal, tapi kita pulangnya lewat jalur yang berbeda, enggak yang tadi ya, kita lewat jalur yang agak ke atas gitu ya. Siapa tahu nanti di jalan kita bisa tahu nih pohon pisang mana lagi nih berikutnya yang siap dipanen gitu ya. Karena kalau nggak gitu nanti tahu-tahu tuh udah habis dimakan burung, saking banyaknya
pisang ini. Nah ini ternyata juga sudah ada satu yang siap panen juga, tapi itu masih aman lah, kayaknya masih beberapa hari, jadi kita tinggal aja. Dan ini ternyata ya sudah ada pisang yang mateng satu tandan. Ini udah dipotong Pak Charles kayaknya beberapa hari yang lalu. Sebenarnya udah dikasih tahu di sana, aku sudah potong pisang mas, ambil gitu. Terus suamiku lupa ya, dicari itu nggak ketemu ya, karena itu tadi kebunnya itu luas ya, bilangnya itu di sana, tapi di sananya itu di sana jauh ya. Ya ini ditinggal dulu di atas karena repot ya kalau bawa dua itu, karena ya berat, bawa pohon gamalnya aja berat. Biasa. Enak kah? Wak kuning iki. Aduh bekas darah. Ketika saya mau naik gelem. Gelem ora ngomong. Dan akhirnya kita dapat 2 tandan pisang ya, yang satu tandan itu full udah matang semua ini ya. Ya nanti kalau ada yang mau kita bagikan aja ya, karena kalau dimakan sendiri tentunya udah kewalahan sekali ya, tentunya nggak habis, jadi kita bagi-bagi. Dan ternyata dekat rumah itu juga ada ya satu tandan besar, rapet banget itu sisirnya, mateng juga, udah ada beberapa sisir yang dimakan burung. Ini suamiku balik lagi mau nebang yang satunya. Wah luar biasa. Jadi sesorean ini kita panen 3 tandan. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton channel ini, yang udah support channel ini, udah bantu like, komen, dan juga subscribe. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, amin.